Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat terus. 997. Al-Arabu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau bisa jadi orang yang alim, minimal menjadi orang yang rajin belajar. Atau paling tidak, rajin mendengarkan. Dulu ada, maaf ya, orang yang buta di zaman Rasulullah. Turun ayat, ayastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Nangis. Apa sih artinya? Tidak sama orang yang hanya senang duduk-duduk di rumah dibandingkan dengan orang yang keluar berjihad fisabilillah. Orang itu namanya Abdillah bin Umi Maktum. Nabi nggak tahu kalau Abdillah ada di belakangnya. Lalu buka suara. Ya Rasulullah, andaikan aku normal seperti yang lain, pasti aku akan ikut berjihad. Diturunkan tambahan ayat di tengah-tengahnya, disusulkan di tengah-tengah, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Gak bodoh, sama-sama mukmin itu tingkatannya nggak sama. Orang yang hanya sedang duduk di rumah dengan orang-orang yang ikut jihad fisabilillah, kecuali orang yang memang dalam keadaan mudarat. Kalau kedua matanya tidak bisa melihat, bagaimana bisa jihad? Iya si buta dari dua hantu, saya cimalin ini Pak. Tapi kemireng ya, si buta dari dua hantu, sinetron. Atau mungkin organ yang lainnya, apakah kakinya panjang sebelah atau mungkin hanya satu dan seterusnya, itu namanya mudarat. Ghairu ulid darari, kecuali orang-orang yang memang sejak lahir sudah ada kekurangan, itu tidak dimasukkan. Tapi kalau sama-sama sempurna, senangnya duduk di rumah. Ya memang Pak, lanjutannya wa kullan wa adallahu husna. Masing-masing dijanji oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Tapi nilai baiknya nggak sama. Menjelang hari raya mungkin kurang 1 bulan. Ini khususnya ibu-ibu biasanya kirangan tenggene Mutiara, kirangan tenggene Lambang Jaya, napa tenggene Bima, milih kain. Ada yang beli jadi, pakaian jadi. Buat singkat cerita, hari raya sholat Id bersama. Delok tanggane piro bu ini? 150 loh. Murah misal kok larang. Dia pergi sampai ini. Padha nyari. Tapi nilai kelas kaine kualitasnya beda. Niki ngoten. Wadah dijanji oleh kebagusan, tapi nilai baiknya itu tidak sama. Ayatnya jelas ya. Apa Pak? Pak, dia enggak apa saya lali.
Wa kullu namanya bali kulit darajatun. Masing-masing manusia mempunyai tingkatan sesuai dengan usahanya. Asal kita cerita pahala itu menurut kadar kesulitan seseorang. Semangatnya nemen pahalane diukur. Sing sudah ladung ladung. Contoh ringan lah, mendengar adzan segera berangkat ke masjid. Nah, ya mungkin setelah sholat kau beliau di rumah Pak ya. Kau beliau itu di rumah. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Menunggu pelaksanaan sholat wajib, itu kata Nabi, antum bis sholati mandador tumuha. Kalian sudah diberikan pahala seperti orang yang sudah sholat selama kalian menunggu sholat. Satu. Kedua, ada malaikat yang selalu mendoakan orang yang menunggu sholat dengan berjamaah. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada dia. Ketiga, langkah kakinya dari rumah ke masjid, satu langkah kaki mengangkat derajat, langkah kaki yang satunya menghapuskan dosa. Sementara ada orang dengar ada, ya wudu, sholat dan rumah. Ya, itu. Walikulin darajatun mimma amilu. Setiap manusia akan mempunyai derajat, mempunyai tingkatan sesuai dengan amalnya. Makanya Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin. Wasari'u ila maghfiratin itu ada dua, Pak. Yang satu surat Ali Imran, yang kedua surat Al-Hadid ini. Wasabiku ila maghrib. Kalau kono balapan dah, bukan hanya sekedar nak ngobrol, sekedar nak sempat. Gak ngobrol di ngobrol no, gak sempat di sempat no, gak iso di isa no. Kenapa? Karena masalah ibadah itu masalah pokok. Taruhannya surga neraka. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Jamaah pengajian yang kami hormati kok marah-marah waduh pandemi. Mari kita perhatikan surat 9 ayat 97. Niki sering saya baca, saya sampaikan bagaimana kejamnya, kebodohannya orang-orang Arab sebelum menerima ajaran Al-Quran. Orang Arab, khususnya orang Quraisy, pembunuh, pemabuk, pezina, pejudi, sebelum mendapatkan hidayah, sebelum ada Al-Quran. Makanya diturunkan ayat, Al-Arabu utai wong Arab, Badui Arab iku asadu luwe banget, luwe nemen apane kufure wani pakon lan tingkatan kemunafikane. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafirannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu lan luwih nemen oleh gak ngerteni kudu dama anzalallah. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah ala rasulihi ing atase rasuli Allah. Jadi diutusnya Muhammad sebagai rasul ternyata
mengangkat martabat wanita, mengangkat derajat wanita. Dulu wanita dianggap barang mainan, Pak. Apalagi dulu di sana itu, Masya Allah, ngeri. Anak gadis mau mencari pasangan. 5 orang pemuda dipersilakan masuk, semuanya menggauli. Hamil, dilihat dari 5 pemuda siapa yang paling tampan, paling kaya, langsung ditunjuk. Ini anak. Jadi, makanya sekali lagi Allah mengutus Muhammad menghilangkan adat Quraisy yang sudah melampaui batas. Sejak zaman dulu orang-orang musyrik pun haji, umroh ini biasa. Namun seperti apa? Tawaf, Pak, lanang wedok muda. Lanang wedok muda, bayangkan. Makanya sekali lagi Rasulullah menghilangkan kebiasaan buruk dari orang-orang Quraisy. Dan sampai turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Waman hajjal baita wa tamara fala junaka alaihi ayat taufa fadima. Kenapa kok Safa Marwa itu adalah sebagian tanda-tanda syiar agama Allah. Siapa yang haji atau umrah tidak dosa. Kedengarannya janggal, Pak. Bagaimana ceritanya? Orang-orang Madinah dulu kalau tawaf di Masaul, tidak di Safa Marwah. Nah, akhirnya Islam mengatur setelah sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, lalu naik, nak boleh lingkup ngalor nih, ke Safa, melakukan Marwah. Orang-orang merasa bingung. Kita sejak dulu kalau sa'i itu di Masalul, kok sekarang di Safa Marwah, apa kita tidak dosa? Turun ayatnya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa Marwah adalah tanda syiar agama Allah. Barang siapa yang haji atau umrah tidak dosa. Kalau kalian sa'i atau tawaf antara Safa sampai Marwah. Itu asal usulnya. Jadi sekali lagi orang-orang Arab Badui itu lebih parah kelas kekufurannya, kelas kemunafikannya, kelas ketidaktahuannya terhadap hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun mirsani, hakimun tur bijaksana. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Maha mengetahui. Ada beberapa ayat yang dibalik. Abasir bihi wa asmi. Asmi bihi wa absir. Sungguh menakjubkan pendengaran dan penglihatan Allah. Kula saya mencium tekel. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma didengar dari atas aras. Kita melakukan perbuatan apa? Dilihat dari atas aras. Absir bihim ba'asmi. Sungguh menakjubkan pendengaran dan penglihatan Allah. Anak semut ireng, Mas. Melaku nang watu ireng bengi peteng ketok. Semut ireng melaku nggih watu ireng bengi peteng dedet Allah roh.
Kula biyen ngono. Awak gak enak dicelukno dukun pijet, tukang pijet. Lah kula ini kecil mboten gelem turu omah niku. Mantun dipijet niku kula dateng masjid malih. Nanti lek teng masjid. Medal teng embong niki, Pak. Kula ning ngeten iki. Kuwatir nubruk pager. Saking petenge, Pak. Mungkin tangan pager pentai niku ya, Pak. Pun namanya gede, enten namanya ting biyen. Penerang jalan jenenge ting. Jejer-jejer itu. Napa? Saniki pun lampu listrik. Wa minal arabi lan iku setengah saking wong Arab. Arab Badui, Arab Badui. Arab yang rumahnya pinggiran kota. Man utami wong yatafidu kang ngalap. Ngalap itu menjadikan, menganggap mayung fiku barang kang ninfakake maghraman sebagai kerugian. Maghram. Ingat kalimat maghram yang mungkin kita baca dalam salat sebelum salam. Anda sih nanti baca mboten. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Maghram, napa maghram itu? Hutang. Nabi itu sebelum salam, setiap salat pasti membaca niku. Sampai Aisyah niku menegurnya, ya Rasul. Saya selalu mendengar Rasulullah sebelum salam mohon perlindungan dari hutang. Sebenarnya ada apa? Aisyah, orang yang punya hutang itu pada umumnya kalau bicara bohong. Kalau janji sulaya. Sulaya. Itu umumnya kan, Pak. Utangnya enak, bayarnya eman-emanen. Nah, orang yang punya hutang sudah bisa bayar, tidak segera dibayar, itu dianggap dolim. Mulane nek saged mun sampai utang, Pak. Ngutangi luwih apik. Aja sampai utang. Matlul ghaniyul pun orang yang suka mengulur-ulur waktu padahal sudah mampu membayar itu dianggap dolim. Nah, bahayanya dolim apa, Pak? Inadulmu dulumatun yaumal qiyamah. Orang yang di dunia suka berbuat dolim, nanti di akhirat akan mengalami kegelapan. Itu ada di dalam surat Toha itu, Pak ya. Saya lupa ayatnya, surat Toha. Waman a'rada an dzikri, ada yang ingat ayat berapa itu? Non? 100. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dengka, ayat 124. Barang siapa berpaling dari pengajaranku, peringatanku, maka mereka akan mengalami kehidupan yang sempit. Sempit itu bukan berarti miskin, Pak. Kadang-kadang banyak harta, tapi tidak bisa merasakan kehidupan yang nikmat. Mungkin digoda karena putra-putranya, atau mungkin masalah apa
rekan bisnisnya atau lain sebagainya lah, sehingga tidak merasakan ketenangan dalam hidup. Wa suruh, dan aku kumpulkan orang itu yaumul kiamat, tidak di hari kiamat akma dalam keadaan buta. Barang siapa berpaling dari pengajaranku dari Al-Quran, maka mereka akan mengalami kehidupan yang sempit dan aku kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Karena mereka buta, akhirnya protes. Qala Rabbi lima kasartani akma. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal waktu kuntu basiro, dulu kami melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika yauma tunsa. Yang demikian itu, kenapa kamu buta? Yang demikian itu dikarenakan telah datang kepadamu ayat-ayatku, namun kamu lupakan. Kamu lupakan, bukan lupa bacaannya, ditinggalkan, meninggalkan ajaran Al-Quran. Itu lebih berbahaya lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Yusdatu surajulin Atau Qur'anan layak malu binahari wayanamu bila ini. Besok ndas nama sirah. Ndas nama sirah panjang tau. Besok ndase wong dipecah. Kenapa? Mereka telah diberikan Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran di siang hari, sementara di malam hari mereka hanya tidur dan tidur. Nah, wis kadung turu belek, ngorok ngogak ngelilir gelas. Dzalika rajul balas syaitanu fi udunaihi. Wong lanang sing turu gak ngelilir belas ya wong sing diuyui kupinge mbek setan. Zaman delok tangi turu. Sama nambu mesing nama untung ya setan gak ketawa ambune. Di lubang hidungnya ini dijadikan tempat tidur oleh setan. Makanya kalau wudhu disuruh menghirup air itu setan nggak gelem ngebek banyu itu. Kayak kucing ngerti baju. Ini makanya aku saran Nabi nih. Jadi kalau menghirup air bentuknya itu nih, dihirup. Jadi bareng nyemprot nih banyu teko mulut, bareng kali untuk hirup. Makanya kita harus berusaha bisa ya walaupun tidak menguasai seluruhnya, ya, minimal yang biasa kita baca dalam sholat malam. Roh karpe. Kenapa? Innal musalliya yunaji rabbal. Wong sholat itu padha karo ngomong-ngomongan ambek pangerane. Dene sampean maca karo karepe ngomong napa, Pak? Lan nggih, maaf ya. Misalkan boleh dialihkan bahasa. Allah Maha Besar. Ya Allah, jauhkanlah di antara kami dan dosa kami seperti jauhnya timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah dosa kami dengan air salju, air embun. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa kami seperti bersihnya bagian putih dari kotoran.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Andai kata dialihkan bahasa salat ini ngoten niku Pak. Mulane tahun berapa muncul golongan salatnya gawe bahasa Indonesia. Karena gini Pak tak maknanya Pak. Nah makanya ngoten-ngoten kan. Jadi kita nih mulai membaca takbir sampai salam itu roh taluk Pak. Makanya ada as-salatu mi'ratul mukmin. Salat itu ibarat mi'ratul iman, mulai takbir sampai salam. Tutu ayat dereng napa? Dereng tutu ayat napa? Waya tarbasu lan nunggu sapa wong Arab bikum nglawan sira kabeh adawaira ing putaran jelek. Di antara orang-orang Arab Badui ada yang memandang apa yang dinafkahkan ke jalan Allah itu suatu kerugian. Dan mereka menanti marah bahaya yang menimpa kamu. Waya tarob basu bikumut dawakir. Mereka menunggu agar kamu mendapatkan musibah. Alaihim iku ing atase wong Arab dairatu sau utawi putaran kang jelek. Awas atau hati-hati, mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Wallahu utawi Gusti Allah iku Sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi Pak, maha mendengar, maha mengetahui. Makanya nanti ada saat-saat manusia itu disidang perbuatan dosa yang tidak ketahuan oleh orang lain di sana di sidang. Katakanlah misalnya maaf ini contoh Wisnu, ya Rob, sorry ini umpama awakmu eling dina iki nang kono awakmu ngene-ngene nggih ya Allah waktu itu mau tak tutupi terus dina iki bulan iki nang kono kon ngene eling nggih niku namanya hadis susir awakmu tak tutupi berarti tak sepuro mulane dalam surat Asy-Syura wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqfu an kasir. Setiap musibah yang menimpa diri kalian itu tidak lepas daripada perbuatan kamu. Padahal Allah telah banyak memaafkan. Maksudnya apa? Andai kata setiap pelanggaran dijatuhi azab kata Allah, tidak ada manusia hidup. Entek kedian. Ada dipikir apa sih kan itu Mas Yanto? Iya, kullu bani adamah khoto'un. Entah dosa dari mana kita tidak tahu. Makanya sampai siapa sing wudu dengan memperbaiki wudunya lalu salat 2 rakaat maka diampuni dosa-dosa antara sholat dengan sholat. Seakan-akan dosa itu selalu muncul lah. Saya ini memandang lain jenis yang bukan makronnya. Loh ini kemampuan dosa lah. Lah apa bang? Ya, apa malah kayak kula nih. Kene wedok, kene lanang. Mau kata ini terus ya. Ayo delok Pak. Aja dipikir gak dosa. Sene wong delok ya.
Apalagi Rasulullah sudah menyatakan setiap anak Adam pasti terdapat sifat zina. Lama kalata. Tidak boleh tidak. Fasinate ini nadoro. Zina ni motong delok. Fasinate lisan mantiku. Zina ni mulut membicarakan. Fasinate qalbi tamana. Zina ni hati mengharapkan. Andaikan. Andaikan aku. Masya Allah, Mak. Terus sini ya. Makanya perbanyak istighfar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan barangkali ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah